tentang struktur akuntansi. Struktur akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu penggolongan transaksi, akun dan penggolongan akun, dan yang terakhir adalah basis pencatatan. Yang pertama adalah penggolongan transaksi. Jadi transaksi itu adalah setiap kejadian dalam perusahaan yang membutuhkan pencatatan. Transaksi dibagi menjadi dua, yaitu transaksi keuangan dan juga transaksi non keuangan. Transaksi keuangan adalah setiap kejadian dalam perusahaan yang membutuhkan pencatatan secara sistematis dan kronologis karena mempengaruhi posisi harta, lalu modal dan juga utang. Lalu penggolongan transaksi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu transaksi keuangan internal dan juga transaksi keuangan eksternal. Transaksi keuangan internal adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang tidak memperlibatkan orang luar atau pihak dari luar. Contohnya seperti pemakaian peralatan, dan bukti transaksi tersebut digunakan dalam bentuk memo. Lalu selanjutnya adalah transaksi keuangan dan juga melibatkan pihak eksternal. Contohnya pembayaran gaji, lalu pembelian peralatan atau barang dagang. Contoh dan buktinya itu, bukti transaksi tersebut digunakan dalam bentuk faktur, kwitansi, nota kontan dan juga cek. Yang selanjutnya adalah transaksi non keuangan. Transaksi non keuangan itu adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang secara tidak langsung tidak mempengaruhi posisi harta, modal perusahaan dan juga hutang. Contohnya itu adalah kantor akuntansi publik menandatangani kontrak kerja dengan pelanggan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen. Hal tersebut termasuk ke dalam transaksi non keuangan karena pada waktu menandatangani kontrak kerja tidak ada terjadinya pemberian jasa dan juga pembayaran juga belum diterima. Siapa lagi? Akun dan penggolongan akun terbagi menjadi dua. Satu, akun real. Akun real adalah akun yang dilaporkan kepada negara. Akun real maksudnya saldonya tidak pernah berhenti dari suatu periode ke periode berikutnya. Akun real dibagi menjadi tiga. Satu, harta atau aktivitas. Harta atau aktivitas adalah salah satu bagian dari akun real. Aktivitas di dalam perusahaan umumnya dibagi menjadi kas, deposito dan juga utang perusahaan. Utang atau kewajiban. Kelompok akun utang adalah kewajiban perusahaan untuk yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Modal atau ekuitas adalah total aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua yaitu akun nominal. Akun nominal adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi, dan akun ini hanya ada sementara. Akun nominal maksudnya adalah nilai saldo akun-akun kelompok ini hanya ada selama satu periode saja, karena akan ditutup pada akhir periode akuntansi atau buku. Akun nominal dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan. Akun pendapatan adalah akun yang di dalamnya terdapat penambahan jumlah aset dari kegiatan dan operasional perusahaan. Yang kedua, beban. Beban adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu basis pencatatan. Setiap perusahaan pasti mempunyai pencatatan akuntansi yang berbeda-beda. Di dalam akuntansi terdapat dua metode pencatatan, yaitu basis kas dan basis akuan. Di dalam dua metode ini terdapat perbedaan dalam waktu pencatatan. Yang pertama yaitu basis kas. Basis kas adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat menerima atau mengeluarkan kas. Sebagai contoh
dicatat walaupun barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan. Tetapi akan dicatat apabila pelanggan sudah membayar sejumlah uang atau kas kepada perusahaan. Yang kedua yaitu basis akrual. Basis akrual adalah suatu proses pencatatan transaksi di mana transaksi dicatat pada saat terjadi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh basis akrual ini, pendapatan akan dicatat walaupun barang atau jasa sudah diberikan kepada pelanggan, tetapi belum dibayar, tetapi akan tetap diterima oleh perusahaan. Baiklah, yang ini dapat kami sampaikan. Apabila kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nurdianda. Saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dan beban. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Saya akan menjelaskan bagian harta. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani. Saya akan menjelaskan kewajiban dan modal. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penggolongan akun. Akun adalah tempat pencatatan atas transaksi yang sejenis. Contohnya, akun pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam satu akun, yaitu akun kas. Penggolongan akun terbagi menjadi 2, yaitu laba rugi atau nominal dan neraca atau real. Neraca atau real terdapat beberapa bagian, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta atau aktiva juga merupakan sumber daya ekonomi yang meliputi biaya transaksi di masa lampau dan memiliki manfaat di masa yang akan datang. Yang pertama ada harta lancar. Harta lancar adalah harta berupa uang kas atau setara kas, dan harta lancar merupakan harta yang sangat mudah untuk dijadikan sebagai uang. Memiliki umur pemakaian kurang dari 1 tahun, contohnya kas, piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada investasi jangka panjang atau long term investment adalah sebuah investasi atau penyertaan yang berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Investasi seperti ini bertujuan untuk keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada harta tetap. Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha, memiliki umur ekonomis atau umur masanya lebih dari 1 tahun. Contohnya tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah harta tidak berwujud. Adalah harta yang tidak memiliki fisik tetapi memiliki nilai uang. Contohnya hak paten, hak milik, merek dagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada harta lain-lain. Harta lain-lain merupakan harta yang tidak termasuk ke dalam harta yang saya sebutkan tadi, berupa gedung yang sedang dalam proses pembangunan atau alat-alat mesin-mesin yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya kewajiban atau liabilities. Apa itu kewajiban? Yang dimaksud dengan kewajiban yaitu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Pengorbanan ini terjadi akibat usaha. Kewajiban ini dibedakan menjadi utang lancar, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. 1. Utang lancar atau current liabilities. Apa itu utang lancar? Yang dimaksud dengan utang lancar yaitu kewajiban yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan utang pendapatan. Yang dimaksud dengan utang pendapatan di sini yaitu perusahaan telah menerima pendapatan, namun perusahaan belum memberikan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, utang jangka panjang atau long term liabilities. Apa itu utang jangka panjang? Yang dimaksud dengan utang jangka panjang yaitu kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti
utang bank, utang obligasi, dan utang hipotek. Yang dimaksud dengan utang obligasi yaitu surat yang berisi perjanjian peminjaman dana antara perusahaan dan investasi yang imbalannya adalah bunga dan pembayaran pokok utang dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, yang dimaksud dengan utang hipotek yaitu peminjaman jangka panjang yang diberikan apabila ada jaminan yang disepakati melalui perjanjian tertulis. Selanjutnya, utang lain-lain. Yang dimaksud dengan utang lain-lain ini yaitu utang yang tidak termasuk dengan utang lancar maupun utang jangka panjang. Contohnya utang kepada direksi atau utang kepada pemegang saham. Selanjutnya, modal atau kapital. Yang dimaksud dengan modal atau kapital yaitu itu ialah selisih antara harta dengan utang. Misalnya utang yang dimaksud dengan modal atau kapital itu ialah selisih antara harta dan utang yang merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Intinya, modal ialah aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis, yang umumnya berupa dana atau uang. Dengan uang, bisnis dapat berjalan dengan lancar dan dapat mempercepat proses produksi dan hingga pemasarannya. Berdasarkan jenisnya, modal dibedakan berdasarkan jenis sumbernya. Modal dibedakan menjadi modal internal dan modal eksternal. Apa itu modal internal? Modal yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Contohnya, modal yang biasanya diperoleh dari hasil penjualan. Yang kedua, modal eksternal. Apa itu modal eksternal? Modal yang diperoleh dari luar perusahaan. Contohnya, dana yang diberikan oleh kreditor atau pemegang saham. Modal eksternal ini sifatnya tidak terbatas atau bisa didapatkan dari manapun. Oke, saya akan menjelaskan mengenai laba rugi ataupun nominal. Laba adalah keuntungan yang kita peroleh, sedangkan rugi adalah pengeluaran yang tidak akan kembali lagi. Laba rugi atau nominal terbagi menjadi dua, yakni pendapatan dan juga beban. Pendapatan adalah hal-hal yang diperoleh perusahaan dari kegiatan-kegiatan tertentu yang menyebabkan meningkatnya ekuitas dalam suatu perusahaan. Pendapatan ini terbagi menjadi dua, yakni pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan dengan operasional ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, seperti pendapatan komisi, pendapatan usaha dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan lain-lain ialah pendapatan yang di luar daripada kegiatan operasional perusahaan, seperti pendapatan dividen, komisi, ataupun sewa. Yang kedua yakni beban. Beban adalah pengorbanan langsung yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Beban ini dapat menurunkan ekuitas suatu perusahaan. Beban ini terbagi menjadi dua, yakni beban usaha dan juga beban lain-lainnya. Beban usaha adalah beban yang berhubungan langsung dengan usaha yang kita lakukan, seperti beban gaji, asuransi, beban air, telepon, dan lain sebagainya. Beban lain-lain yakni beban yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ataupun usaha yang kita lakukan, seperti beban bunga. Oke, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas
Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kode akun. Kode akun dalam bahasa Inggris disebut juga dengan card of account, yaitu sebuah bagian dari akuntansi yang tidak dapat dipisahkan dari pencatatan dan pembuatan sebuah laporan keuangan. Kode akun ini dapat menjadi identitas, transaksi, atau kejadian yang dilihat dan diingat oleh para penggunanya. Dan kode akun ini juga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan dan memberikan dasar bagi pengambilan sebuah keputusan. Kode akun ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mudah diingat. Yang kedua, sederhana dan singkat. Yang ketiga, konsisten. Dan yang terakhir, kemungkinan ada penambahan kode akun baru tanpa mengubah kode akun yang sudah ada. Fungsi dibentuknya kode akun ini adalah untuk mempermudah dalam proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Kode akun ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kode numerik, kode desimal, kode mnemonik, dan kode kombinasi. Tujuan dibentuknya kode akuntansi ini adalah untuk mempermudah dalam pengelompokan, pencatatan, dan penyimpanan serta pengembalian data keuangan dalam sebuah akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kode numerik. Kode akun dengan sistem numerik adalah kode akun yang menggunakan angka sebagai kodenya. Kode akun ini terdiri dari 3, 4, 5, bahkan 6 digit angka, tergantung seberapa detail transaksi yang digolongkan. Contoh penggolongan sistem kode ini yaitu 001 sama dengan aktiva tetap, 101 sama dengan aktiva lancar, 201 sama dengan hutang, 301 sama dengan modal pemilik, 401 sama dengan pendapatan, 501 sama dengan harga pokok penjualan, dan 601 sama dengan pengeluaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kode kelompok, kode blok, dan kode klausul dan desimal. Kode kelompok adalah cara pemberian kode akun dengan mengelompokkan akun, dan setiap kelompok diberi nomor kode sendiri-sendiri. Kode akun bisa terdiri atas 2, 3, dan 4 angka yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Akun-akun diberi kode tersendiri terdiri dari kelompok aktiva, kewajiban, pendapatan, modal, dan beban. Dan setiap kelompok dibagi menjadi golongan, dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Misalkan kode akunnya adalah 1, 2, dan 3. Angka 1 disebut dengan kelompok akun, angka 2 disebut dengan golongan akun, dan angka 3 disebut dengan jenis akun. Contohnya, suatu kode kas diberi kode 111. Satu pertama disebut dengan kelompok akun harta. Satu kedua disebut dengan golongan akun harta lancar. Satu ketiga disebut dengan jenis akun kas. 2. Kode blok. Kode blok adalah cara pengkodean akun dengan cara memberikan satu blok kode pada setiap akun. Akun yang terdapat di kode blok akan dikelompok menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan, dan tiap golongan dibagi menjadi beberapa jenis. Masing-masing kelompok, golongan, dan jenis diberi satu blok kode nomor yang berbeda. Dalam kode blok, tiap kelompok akun diberi kode secara berurutan dari nomor kode yang terkecil hingga nomor kode yang terbesar. Misalkan nama akunnya adalah aktiva lancar, jenis akunnya adalah kas dan piutang. Nomor kodenya adalah 101 dan 102. 3. Kode klausul dan desimal. Kode klausul dan desimal adalah cara pengkodean akun dengan cara membagi akun menjadi kelompok atau rubrik. Setiap rubrik diberi nomor-nomor kode yang mulai dari 0 sampai dengan 9. Apakah kode
Baiklah, setelah itu kode desimal. Kode desimal hampir serupa dengan sistem numerik. Sistem desimal menerapkan adanya pembatasan antar angka seperti titik. Tujuannya untuk mempermudah pembacaan dan pemilihan kode akun secara cepat. Contoh penomorannya: 1.1 sama dengan aktiva tetap, 2.1 sama dengan aktiva lancar, 3.1 sama dengan hutang, 4.1 sama dengan modal pemilik, 5.1 sama dengan pendapatan, 6.1 sama dengan harga pokok penjualan, dan 7.1 sama dengan pengeluaran. Kode mnemonik. Kode mnemonik berasal dari bahasa Inggris yang berarti membantu ingatan. Kode mnemonik adalah membuat kode untuk mudah diingat. Biasanya disingkat atau menggunakan kode huruf. Contohnya, aktiva lancar disingkat menjadi AL, aktiva tetap disingkat menjadi AT, kewajiban jangka panjang disingkat menjadi KJP, dan kewajiban lancar disingkat menjadi KL. Kode kombinasi. Kode kombinasi adalah kode yang menggunakan dua kode sebelumnya, yaitu kode huruf dan kode angka. Contohnya kas, yaitu AL01 dan lain-lain. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ikan teri campur terasi. Cukup sekian, terima kasih. Satu lagi.